Oke, so izin aku buka dulu. Mhm. Jadi, uh, oke, Hi learner, selamat datang di Hotstock. Everybody is somebody. Perkenalkan, saya Farhan dari Hots Education dan kali ini aku sangat senang bisa menemani kalian di sesi inspiratif bareng tamu spesial kita yang akan ngobrol dengan seorang pecatur muda Indonesia yang sudah mendunia. Beliau adalah WM Laisa Latifa. Halo Kak Laisa. Halo. Oke. Halo Kak, boleh dong cerita sedikit sekarang lagi kesibukannya apa dan boleh juga perkenalan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan semua, nama aku Lais Latifa. Di sini aku sebagai berprofesi sebagai pecatur dan juga mahasiswa sebenarnya gitu. Oke. Uh, Kesibukan aku sih saat ini karena lagi libur kuliah ya, jadi aku fokus untuk persiapan SEA Games yang akan diselenggarakan nanti Desember 2025 dan juga aku lagi sibuk belajar catur sebagai pelatnas junior. Jadi pelatnas junior ini itu em, latihannya dari siang sampai malam. Jadi ya itu cukup menyibukkan gitu. Itu kalau latihannya sampai malam gitu berarti dari setelah kuliah itu. Iya, benar. Oh, berarti kalau kuliahnya siang itu gimana? Apa nggak ada kuliah siang? Eh, ada kuliah siang, tapi biasanya kalau kayak gitu memang dibolehin sih izin untuk nggak Oh, ikut sesi siang gitu. Nanti sesi keduanya baru ikut kayak gitu oh, biasanya. ada dispensasi ya dari Iya, kampus. ada dispensasi Oh, oke. Kalau boleh tahu kuliahnya di mana nih? di Universitas Negeri Jakarta. Oh, di UNJ. Berarti Ya. sekarang Kak Laisa lagi di Jakarta dong? Enggak, sekarang aku karena lagi libur, jadi aku ada di Bekasi, di tempat aku latihan, karena aku nginep di sini. Oh, Jadi oke. ada mesnya kayak gitu. Oh, oke. Nah, kalau boleh tahu, boleh ceritain sedikit nggak awal mula kenapa Kak Laisa ini bisa tertarik dengan catur? Atau kok bisa gitu bisa masuk ke dunia catur? Apakah ini emang cita-cita dari kecil ataukah ini emang ambisi dari orang tua atau gimana? Maaf Kak, tadi agak nge-lag. Oke. Jadi pertamanya itu aku belajar catur karena dari lingkungan aku juga, karena orang tua aku itu ayahku sebenarnya. Dia itu suka catur, jadi di rumah itu kadang teman-temannya suka main catur. Oh, Terus kakakku juga, dia itu pecatur, namanya Umi Visabilillah. oh, Jadi oke. dia udah main catur lebih dulu dari aku. Saat kecil itu dia suka pulang ke rumah bawa piala, bawa medali, terus bawa hadiah uang, terus eh, jadi dia bisa beli mainan pakai uangnya dia. Terus aku tertarik banget gitu, kayak jadi terinspirasi gitu. Pengen juga nih Ya, punya mainan tapi beli sendiri kayak gitu. ya, ya. Kayak gitu sih. Terus jadinya terus deh sampai sekarang. Oh, berarti terinfluence dari orang-orang terdekat ya, dari ayah Iya dan dari benar. kakak, betul. So, uh, dari umur berapa kalau boleh tahu? Sebenarnya untuk tertariknya itu dari sejak TK, cuman baru dibolehin belajar itu sekitar SD ya, dan ikut turnamen tuh sekitar 3 SD. Berarti sekitar umur 4 tahun mungkin ya, 5 tahun ya. Iya, ha, 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 kalau dari TK. Wow, berarti itu benar-benar dari kecil. Nah, ini aku nanya sebagai orang awam aja ya. Iya. Itu untuk bermain catur itu hingga ke level sekarang Kalaisa itu perlu Mm-mm. nggak sih dilatih dari kecil atau uh, dari kapan aja udah bisa gitu? Maksudnya dari kecil kah atau dari dewasa gitu? Apakah udah telat ketika dewasa atau gimana? Sebenarnya nggak ada kata telat sih untuk mencoba hal baru kan. Nah, tapi kalau misalkan memang kalau bisa gitu dari kecil, karena catur itu nggak mudah untuk mempelajarinya. Jadi kalau dari kecil udah banyak latihan, banyak ikut turnamen, banyak pengalaman, dan itu bisa chance untuk majunya lebih banyak kayak gitu sih menurut aku. Oke, berarti siapapun bisa belajar ya. Iya, benar. Oke. So, kalau boleh tahu nih, catur itu ada berapa banyak jenisnya sih kalau boleh tahu? Untuk standarnya di FIDE namanya itu, internasionalnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah catur klasik,
kedua catur cepat, dan ketiga catur kilat. Nah, mungkin aku bisa jelasin dikit nih perbedaan dari tiganya itu. Yang pertama itu ada Oke. catur klasik, Kak. Nah, itu durasi waktunya setiap pemain itu kurang lebih 1 jam 30 menit ditambah 30 detik per langkah. Oke. Nah, Berarti untuk setiap kita jalan itu nambah 30 detik. iya bener banget kayak gitu. Oke, oke, oke. Jadi lama kan namanya Iya catur loh. klasik. Oke, boleh lanjut. Nah, untuk kedua itu ada catur cepat. Nah, biasanya itu yang dipakai durasi waktunya 15 menit ditambah 30 detik ditambah 10 detik per langkah gitu. Oh, oke. Terus So, ya terus boleh? oh ya oke Kak, boleh 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 Kak. Oke, oke. Oke, Eh, kita ya. Oke. ya, ya, oke. Oke. So, kalau Kak Laisa ini main dua-duanya atau salah satunya aja? Aku main semuanya. Jadi kadang Hmm. tuh di event. Jadi satu event misalkan em, dia tuh bisa bikin 3 kategori. Hmm. Jadi ada catur klasik, ada catur cepat, dan juga catur kilat. Jadi biasanya kalau di internasional gitu semuanya diikutin. Oh, berarti nggak ada khusus gitu ya. Misalnya Kak Laisa di catur cepat dan misalnya siapa lagi di yang klasik itu. Oh, Bisa semua gitu. oh, bisa semua. Oke. Mm-mm. Tapi kalau Kak Laisa sendiri di antara itu semua lebih dominan di mana? Aku lebih suka catur klasik sih karena aku lebih suka bisa lebih lama untuk mengkalkulasi, menganalisa gitu-gitu. Jadi Hmm. kayak nggak ke pressure sama time-nya gitu. Jadi aku lebih suka yang santai gitu. Oh, oke. Oke. So, kemarin aku lihat berita juga kalau Kak Laisa di Presi Games itu juga bermain namanya catur makruk ya, kalau Mm-mm. nggak salah. Nah, itu apa tuh kalau catur makruk? Nah, catur makruk ini sebenarnya catur tradisional dari Thailand. Nah, aku ini Oke. sebenarnya belum pernah juga nih main ini sebelumnya. Oh, ini pertama kali Heeh. berarti. Iya, di Presi Games kemarin itu. Oh, oke. Berarti Dan, ya, oh iya, iya, boleh, boleh. lanjut lanjut. Silakan Kak Laisa lanjut aja. Kita itu aja. Kakak Oh, dulu oke. deh. Oh, oh ya. Oh, karena ini baru, berarti apakah ini baru muncul atau emang udah lama sebenarnya? Enggak, jadi ini tuh udah lama sebenarnya di Thailand sendiri kalau nggak salah ini kayak bisa dimasukin jadi budaya gitu. Jadi Hmm. mereka itu eventnya tuh bisa ada setiap minggu turnamen gitu-gitu di mall-mall atau di jalan kayak gitu. Jadi Oh, memang di Thailand sendiri ini sangat populer gitu loh. oh, jadi dia punya catur sendiri gitu ya? Iya, Kalau Kalaisa ini berarti main makruk ini udah berapa lama? aku sih baru belajar mungkin di tahun 2025 ini sebenarnya. Yang benar? Yang benar? Benar. Baru belajar aja udah juara. Ya. Oke, so itu kan dari Thailand ya. Mm-mm, mm-mm. Kalau dari Indonesia kita punya nggak sih? Iya, ada kita punya mungkin ada pernah dengar catur karo atau catur Jawa juga ada kan? Oh iya pernah, ya pernah dengar, pernah dengar. Iya, ha-ha, kayak Oh, gitu. kalau Kalaisa main itu, sempat main nggak? Jujur nggak pernah. Oh nggak pernah. Oke, ya sih karena kurang populer juga ya di Iya, ha-ha. Indonesia juga. Karena eh, kalau saya lihat juga di terutama di kancah olahraga catur kayaknya peminatnya juga cukup segmented gitu. Iya, benar-benar banget. Bukan olahraga yang populer. Betul. Jujur kalau saya pribadi sih saya sangat sangat suka gitu dengan Mm-mm. catur. Bahkan masih sampai sering ikut-ikut apa ya nonton-nonton YouTuber lah apalagi yang sekarang baru tuh ada nama YouTuber tuh Witty Alien gitu. Dia yang bikin Oh iya, iya. ya Ha. Alien Gambit tau gak sih? Ya Nah, lihat itu kalian. unik banget sih itu. Makanya Heeh. seru sampai sekarang sih sering nonton. Nah, so kita balik lagi kan Mm-mm. Kalaisa ini mendapatkan gelar WIM. Mm-mm. Betul. Sekarang kamu menyandang gelar WIM kan? Nah, Iya. bisa dijelasin gak sih WIM itu apa dan tingkatannya itu di mana WIM itu? Ah, nah, mungkin aku bisa jelasin dari awal dulu Boleh. tingkatan-tingkatannya. Pertama itu yang di Indonesia aja dulu ya. Ya. Eh, Pertama itu yang paling dasar itu adalah Master Percasi. Hmm. Nah, habis itu yang kedua adalah Master Nasional. Nah, biasanya Master Nasional ini
yang punya senior, yang punya gelarnya senior senior karena eh, kalau juara kejurnas kategori senior baru dapat gelar tersebut. Hmm. Nah, untuk yang di internasionalnya, yang paling bawah itu ada kandidat master. Nah, namanya itu baru kandidat, kandidat Oh, master. Ya. oh, masih Nah, habis kandidat. itu Oke. eh, selanjutnya adalah FIDE Master. Nah, FIDE Hmm. Master ini itu ya tingkatannya kedua. Selanjutnya adalah International Master, tingkat ketiga, dan keempatnya adalah Grand Master gitu. Oh, oke. So, kalau WIM itu berarti khusus untuk perempuan aja kah atau gimana? Iya, benar. Kalau cewek ini bisa dapat dua gelarnya, bisa Oh, yang wanita dan juga yang pria. Tapi kalau pria nggak bisa dapat gelar wanita oh kayak curang gitu. banget. Oke, oke, oke. So, berarti berapa lama kamu bisa mendapatkan gelar WIM dari awal mulai karir kamu? Kalau boleh tahu, awal mulai karir kamu itu kapan? Secara Eh, profesional ya? aku secara profesionalnya mungkin umur 8 tahun baru juara kejurnas. Nah, untuk dapat gelar WM ini sejujurnya cukup lama Hmm, tentang waktunya. Itu aku baru dapat umur 17 tahun. 9 tahun perjalanan. Oke. Iya, makanya cukup lama. Nah, untuk saat ini aku sih lagi mau progres ke Women Grandmaster. Aku Hmm. cukup eh, dapat satu normal lagi untuk dapat Women Grandmasternya itu. Oh, sekarang di Indonesia yang menyandang Hmm? WIM siapa aja kalau boleh tahu? Yang kamu tahu ya? Oh, yang aku tahu sih di Pelatnas SEA Games itu ada em, Kak Chelsea Monica, terus Kak Umi Fisabilillah, kakakku tadi, Hmm. terus Safira Devi, dan juga Kak Ivana Lasama. Oh, oke. Berarti nggak banyak ya termasuk kamu ya? Nah, Oke, sangat eksklusif ini berarti mm-mm. WIM ini ya. Berarti paling tinggi itu gelarnya WGM. Iya, benar banget. Hmm, oke. Berarti itu setara kayak Magnus Carlsen kayak gitu-gitu ya? Karena itu Beda. cowoknya jadi lebih lebih jago lagi itu. Oh, oke. Kalau cowok lebih susah lagi. Kenapa bisa susah lagi? Kenapa susah? Karena dia harus minimal untuk mendapatkan Grandmaster itu Hmm. sekitar ratingnya 2.500. Tapi kalau Woman Grandmaster itu minimal ratingnya 2.300. Jadi gapnya itu ada 200, yang itu lumayan banyak. Dan itu harus profesional games Iya, kan? benar, benar, benar. Kalau boleh tahu, emang rating kamu berapa sekarang? Rating aku sekitar 2.100, turun sih kemarin. Tap- 2100. mm. Wah, kenapa bisa turun? Emang sebelumnya berapa? Sebelumnya aku udah peak rating aku 2.300-an. Uh, Wow. Wow, 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 wow. Kenapa bisa turun? mungkin karena ya em, karena aku juga fokusnya nggak di catur aja kan, jadi mungkin ya agak terbelah fokusnya semenjak kuliah kayak gitu sih. Jadi Merendah untuk meroket. Ntar kita kita balas selanjutnya. BTW, saya juga main catur di chess.com aja sih. Itu cuma rating 800 sampai peaknya itu 1100 lah. Susah banget itu. tapi Oke. udah pernah ikut ini nggak turnamen offline gitu? Oh, mentok-mentok mungkin ngewakilin program studi aja ya waktu kuliah. Oh, Antar antar prodi antar. jurusan kayak gitu. Ya, Hmm. olimpiade kampus aja lah. Ya, 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 ya. Ya, emang beda ya main catur secara online sama langsung emang pressure-nya beda banget sih. Iya, beda banget. Ya. Kamu juga ngerasain kayak gitu nggak sih? Eh, iya ngerasain karena kan kalau offline gitu kan kita ketemu lawan face to face gitu. Iya, bener banget, Jadi bener banget. beda. Nah, kalau kamu biasanya nervous nggak kalau misalnya lagi mau apa tanding atau mungkin kamu punya ritual sendiri sebelum melaksanakan tanding? Aku sebenarnya nggak ada ritual spesifik sih sebenarnya. Cuman aku biasanya sebelum ada turnamen besar, aku biasanya tuh nggak kemana-mana, di rumah aja di kamar gitu. Oh, Jadi meditasi. biar Iya, iya, gitu. iya, iya. Oke.
Hmm. Biasanya gitu sih. Oh, oke. Terus pas kamu ketemu lawan, pertama kali ngelihat lawan tuh apa yang kamu pikirkan biasanya? eh Jujur, sebenarnya Hmm. aku gak gak terdistraksi atau apa gitu kalau misalkan lawannya agak nyeremin atau gimana Iya. itu karena karena kan yang kita main tuh di papan ya di catur. Jadi Iya. kayak itu Oh, nggak ngaruh oke. gitu sama eh, appearance lawan atau apa gitu. Iya, iya. Jadi aku biasanya nggak gitu. Oh, oh, berarti kamu kalau main fokus ke papannya ya, nggak lihat Iya, sekitar. enggak. Oh, oke. Ini baru tahu. Karena ya terkadang kan banyak juga orang yang ngeliatin kalau lagi main. Pasti kamu, apalagi kamu WIM gitu, pasti ada aja orang yang ngeliatin kamu kan kayak gitu. Uh, Selain itu, uh, kita bahas mengenai kemenangan kamu di Presi Games kemarin di 2025. So, kamu bisa ceritain nggak sih prosesnya, latihannya menjelang pertandingan sampai kamu ikut pertandingan di mana aja sampai juara gitu. Jadi untuk yang Presi Games kemarin itu sebenarnya untuk atlet SEA Games Indonesia ini dibuatkan namanya Platnas. Jadi Hmm. memang kita setiap hari itu disuruh untuk latihan untuk main catur-catur aneh tadi itu yang kita nggak pernah main sebelumnya. Ya, Nah makrab itu itu ya, emang ya, ya. untuk dilatih. Habis itu ya kita saling diskusi sesama tim. Jadi ya supaya kita juga makin bisa nih makin mahir dalam catur yang nggak pernah kita mainin tersebut. Terus juga Hmm. em, ya kemarin untung hasilnya bagus semua. Indonesia dapat 18 emas. Oh ya, alhamdulillah. Ya itu sih gitu. So, yang ngebedain apa sih yang ngebedain banget sama catur biasa sama yang makruk ini? Dari cara jalannya itu dia beda dan nilai dari tiap buahnya itu juga beda. Kalau Hmm. misalkan contohnya menteri, menteri kalau di catur biasa mungkin nilainya 10, tapi kalau di catur makruk ini nilainya mungkin satu atau dua karena dia nggak terlalu bernilai lah gitu. Iya sih, dia emang ya raja lebih diagungkan kan di sana, betul. Oh, so Mm. lawan-lawan kamu di sana siapa aja kalau boleh tahu? Dan dari negara Oh, mana aja? kemarin sih ada dari Asia Tenggara, Hmm. Malaysia, Singapura, terus Myanmar, Thailand, terus untuk mungkin di section laki-lakinya juga ada Laos, terus ada Kamboja mungkin ada kayaknya. Ya, Asia Tenggara. Oh. Mereka-mereka ini udah sering kamu temuin gak sebelum-sebelumnya? Iya, ada yang udah sering ditemui, ada juga yang belum pernah ditemui. Jadi memang mereka Hmm. bisanya main catur, makruk, dan ASEAN itu tadi. Nah, si makruk, catur makruk ini, Heeh. si dari negara Thailandnya ini gimana mereka performnya? Kemarin sih mereka performnya em, cukup lumayan, tapi mungkin Lumayan, bukan oke. bukan yang terbaiknya, yang di ditampilkan itu bukan yang terbaiknya. Mereka Oh, juga ingin mengetahui taktik dari negara-negara lain untuk oh, nanti si oke. gamesnya, mungkin event itu. Oh, oke. Mm-mm. So, ada momen-momen yang menegangkan gak waktu kamu lagi bermain? Atau momen-momen unik yang lucu mungkin yang bisa kamu share? Mungkin kemarin itu ada di em, babak pertama catur makruk ya. Di situ aku agak em, sedikit takut, bukan takut kalah atau apa, itu sebenarnya karena takut melakukan illegal move. Ya. Karena aku nggak pernah main catur itu sebelumnya, jadi eh, aku takut illegal move dan bisa dikalahin karena kalau dua kali illegal move itu bisa kalah gitu sih. Kayaknya itu Dua. aja sih sebenarnya. Oh, oke. Karena rulesnya juga beda ya. Iya, rulesnya beda. Yang paling menonjol itu berarti langkahnya. Iya, benar langkahnya. Ada nggak kamu salah langkah? Untungnya kemarin nggak ada. Oke. Oke, jadi eh, kalau boleh tahu rating musuh-musuhnya tuh sekitar around berapa kira-kira range-nya? Range-nya mungkin em, 2000. Oh, 2000-an juga ya. Oh, berarti kurang lebih mereka juga memiliki gelar yang sama kayak kamu. Iya, benar.
kalau di SEA Games kemarin, sorry, Pre-SEA Games kemarin itu berarti eh, kamu lawan sama-sama perempuan atau bisa di mix juga gitu? Kalau kemarin tuh sama-sama perempuan karena di SEA Games-nya nanti itu juga Hmm. sectionnya itu yang perempuan beda, em, laki-laki beda. Oh, apa itu emang udah rules dari catur nggak bisa di mix? Bisa, sebenarnya tergantung penyelenggaranya juga sih. Mm-mm. Kadang itu ada juga catur yang memang di mix nanti dia. Oh, Beregu tapi di mix. oh regu tapi di mix. Maksudnya Heeh. gimana tuh? Jadi di mix misalkan cewek dua, cowok dua kayak gitu. Oh, oke. Iya. Kalau catur berarti individu ya, nggak bisa per tim. Dia mainnya bergunya tapi dia tetap mainnya di board sendiri, sendiri, sendiri kayak gitu. Oh, oke. Berarti Nanti ngumpulin poin. poinnya digabung. Oh, Heeh. iya benar berarti. Oke, so aku penasaran buat gimana sih cara kamu melihat papan catur tuh gimana dalam arti apa yang kamu analisis dari ketika gerakan pertama dan selanjutnya gitu. Jadi eh, kamu cara ngelatihnya tuh apa sih yang kamu latih dalam catur itu? Apakah kamu hafalin setiap langkahnya kah, Mhm. polanya kah, atau kamu cuma ya insting aja ya udah ah, majuin kuda, peluncur atau semacamnya kalau gitu. Sebenarnya hafalan, insting, terus pola itu sebenarnya dijadiin satu sih menurut aku. Hmm. Semuanya itu dipelajari karena kalau kita cuman melihat polanya doang, tapi kita salah langkah, salah hafalan, misalkan kita ketukar, seharusnya langkah satu, malah jadi langkahnya di ketiga kayak gitu. Nah itu Oh. juga jadinya bakal buyar posisinya. Jadi memang kalau di catur itu ada tiga fase. Di Hmm. pertama itu ada opening, middle, dan juga ending. Nah, kalau untuk di opening ini pembukaan, biasanya hafalan juga eh, diperlukan banget gitu karena itu biasa udah pakem, udah ada bukunya. Oh, jadi nggak bisa asal. Iya, nggak bisa asal opening itu. Tapi walaupun hafalan doang, tapi kita nggak ngerti polanya, nggak ngerti konsepnya, itu juga bisa bikin kita salah-salah sendiri karena kalau di lawannya main variasi lain dan kita nggak ngerti konsepnya itu juga jadi buyar kayak gitu kan, jadi emang Oh, itu harus di mix semuanya. oh, iya. Iya, Buat ngebangun itu pasti butuh latihan juga dan iya pasti bener jam banget. terbang juga ngaruh ya. Mm-mm, Kalau bener. boleh tahu, opening yang kamu suka apa? Opening aku kalau sebagai putih aku suka main E4, tapi kalau sebagai hitam aku suka main C6 karokan. Oh, Karokan. Oke. Ya kok, kalau saya sih ya main aja lah ya, maju mundur aja pionnya. Yang penting bisa defense, bisa nyerang lah gitu. So, gimana cara kamu ngelatih fokusnya saat lawan? Kalau misalnya kan terkadang ada juga ya yang lawan main, kamu kayaknya mikir lama, tapi kalau lawan bisa cepet banget gitu. Nah, itu gimana cara antisipasinya? Kan balik lagi, itu ada waktunya ya, terbatas, bukan waktu terbatas. Kalau menurut aku kayak gitu kita jangan ke distraksi dan juga jangan ke bawa emosi. Kadang pemain catur tuh kadang ke bawa emosi kayak lihat lawannya main cepat, kita jadi pengen cepet juga Iya, gitu, iya, kayak iya. gak mau kalah gitu. Iya, iya, Nah, iya, iya. ya habis itu menurut aku kalau misalkan lawannya cepet itu berarti dia kurang berpikirnya untuk langkah tersebut. Hmm. Berarti ya mungkin lawannya ada buat salah atau sesuatu. Jadi kita harus teliti juga tiap dia langkah. Tapi jangan jangan terlalu santai juga karena kita punya waktu gitu. Tapi menurut aku lebih ke mengendalikan emosi aja sih kalau kayak gitu dan juga lebih sabar. Oh, oke. Game terlama kamu berapa lama dalam satu tanding gitu? Game terlama aku kayaknya mungkin 5 atau 6 jam ya. Itu tanpa ada break atau gimana? Itu nggak ada break, cuman di saat lagi duduk main itu kita bisa jalan-jalan, kayak Oh, misalkan iya, stretching minum lah ya, kopi, ya. kayak gitu, ya stretching-stretching kayak gitu sih. Oh, berarti benar-benar 6 jam tuh kamu main terus itu. Iya bener. Hmm. Oke, so itu yang terlama. Kalau yang paling cepat, Kalau cepet mungkin sih part-time ini agak banyak sih, jadi kayak nggak terlalu ngitungin gitu. Cuman oh, mungkin 10 menit juga rata-rata ada. lah ya. Ya, Oh, oke, oke. So,
apakah dengan kamu latihan seperti ini dan kamu latihan catur ya terutama ya, itu bisa ngebantu kamu buat itu kan decision buat ambil langkah seperti apa, bidak caturnya seperti apa, itu ngebantu kamu dalam pengambilan keputusan di kehidupan kamu juga nggak? Apakah kamu jadi Eh, teliti, dihitung juga nih, apakah hari ini langkah kaki kiri dulu atau kaki kanan dulu gitu? eh, menurut aku sih kalau catur tuh kepake banget di kehidupan karena kalau kita mengambil keputusan itu kita kan udah sering dilatih untuk analisa dulu kayak ini bakal jadi apa nih konsekuensinya kayak gitu. Jadi memang ya berpikir sebelum mengambil em, simpulan Keputusan. keputusan gitu Iya, maksudnya. oke. So benar sih. Jadi udah terbiasa untuk menganalisis dulu ya. Mm-mm. Itu ngebantu nggak dalam kamu perkuliahan gitu? Ngebantu juga sih itu pasti kayak di kuliah tuh kan juga kita harus berpikir analitis Iya kayak gitu betul. Iya. kan. Hmm. Kalau boleh tahu kamu jurusannya apa? Aku jurusan manajemen. Oh manajemen. Iya sih, pasti sih. Udah kelihatan sih. Oke oke oke. So karena kamu sekarang udah WIM, kita ngomongin soal target ke depannya. Hmm. Apa yang lagi kamu siapkan sekarang? Eh, aku sih masih yang sebelumnya aku omongin tadi aku masih ada target untuk bisa menjadi Women Grandmaster. Dan juga aku sebenarnya cuman butuh satu norma lagi. Kalau kita mau jadi master itu kita butuh 3 norma kan. Dan aku udah dapet 2, jadi cuma tinggal satu lagi. Semoga berhasil. Amin. Amin. Oke. Berarti dalam waktu dekat gitu ya. So, uh, Mm-mm. kalau kamu ikut turnamen internasional terus, Mm-mm. apa sih tantangan yang terbesar kan? Apalagi kamu lagi kuliah juga, ngatur Mm-mm. waktunya itu bagaimana gitu. Kalau untuk mengatur waktu biasanya aku lihat dulu yang mana yang memang lebih penting gitu. Kalau misalkan antara catur terus tiba-tiba ada tugas yang deadline-nya besok gitu. Pasti kan kita tahu mana yang harus diprioritaskan kayak gitu. Biasanya aku tetap uh, tugasnya dulu baru caturnya karena catur itu lebih ke long term yang nggak bisa langsung pinter gitu kan. Jadi ya Iya, oke lah. butuh proses ya. Butuh proses. Jadi kayak ya mungkin aku harus memprioritaskan tugas dulu kayak gitu sih. Betul. Dan skala Sebagai prioritas. pelajar ya, Mm-mm. harus tuntaskan belajarnya. So, mimpi besarmu untuk karir catur Indonesia apa? Mimpi besar aku untuk karir catur Indonesia mungkin aku pengen jadi Women Grandmaster keempat Indonesia. Amin. Terus juga semoga nanti di SEA Games nanti itu bisa dapat emas buat Amin. Indonesia. Kita doakan. Amin. Mungkin kayaknya itu aja sih dan ya membanggakan nama Indonesia di kancah internasional. Oke. Komentar kamu tentang skema catur di Indonesia dan kira-kira sulit nggak sih menemukan penerus-penerusnya untuk sekarang? Menurut aku sih sekarang ini banyak banget junior-junior yang udah berkembang pesat sih sebenarnya. Jadi Hmm. untuk masalah bibit catur Indonesia itu nggak susah. Cuman karena balik lagi catur itu bukan olahraga yang populer, jadi susah untuk mendapatkan atensi dari orang-orang. Jadi eh, mungkin agak cukup sulit untuk berkembang sih sebenarnya. Nah, mungkin eh, semoga di masa depan ini catur bisa menjadi lebih populer, terus lebih banyak orang-orang yang em, memberikan perhatian, bisa dapat sponsor dan dukungan kayak gitu sih. Amin. So, uh, untuk pelajar nih yang belum tahu catur, apa Hmm. sih manfaat belajar catur menurut kamu? Kalau manfaat belajar catur sih kita bisa menjadi lebih analitis lagi ya. Terus kayak kalau aku pernah dapat omongan dari coachku, kalau misalkan eh, orang pintar itu belum bisa main catur, tapi kalau orang main catur itu sudah pasti pintar. Oh, berarti aku termasuk pinter dong ya karena main catur. Oke, oke, oke. Oke, berarti buat pelajar di sana tuh dengerin. Pintar belum tentu bisa main catur, tapi orang yang main catur udah pasti itu pintar.
Misalnya ada orang pengen mulai bermain catur, apa Mm-mm. yang perlu tips-tipsnya yang perlu dilakukan gitu sebagai pemula? Tipsnya sih menurut aku eh, banyak belajar. Terus abis itu kan tadi ada tiga fase di catur itu ada opening, middle, dan juga ending. Nah untuk pemula biasanya itu openingnya itu harus lebih diperkuat, diperkokoh. Karena untuk melewati fase-fase berikutnya kan kita harus punya opening yang bagus, terus kita bisa dapat middle yang bagus dan ending yang bagus. Nah jadi em, menurut aku sih itu yang harus difokuskan untuk pemula dan juga latih tanding karena belajar tanpa latih tanding itu sebenarnya nggak maksimal gitu karena pengalaman juga sangat dibutuhkan. Ya, teori tanpa praktek itu sama aja omong kosong Iya ya. benar. Buat ngelatihnya itu main 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 aja gitu ya. Nggak perlu ada aturan khusus kan. Yang penting main dan Iya, terapin yang penting. Mm-mm. teori-teorinya ya. Iya benar-benar. Oke, jadi uh, kalau kamu memilih catur ini, ada nggak sih kayak rasa apa emang ini jalan aku atau kamu punya ambisi lain gitu selain catur? Ada nggak sih hal-hal kayak gitu? Sebenarnya kayaknya aku ngerasa emang catur nih jalan aku Hmm. karena aku udah beberapa kali juga sebenarnya pengen keluar dari catur karena sebenarnya catur itu agak bikin draining lah ya. Hmm. Terus jadi pas masuk kuliah itu sebenarnya aku udah mau keluar catur, tapi entah kenapa selalu ada aja hal yang nggak bikin keluar gitu. Jadi kayaknya memang aku udah merasa kalau catur ini jalanku gitu sih. Ya, takdir kamu ya. Iya. Apa sih yang ngebuat draining catur itu? Apa sih? Eh, Kalau catur ini kan sebenarnya olahraga yang mentalnya itu harus cukup kuat ya. Karena banyak mungkin aku sendiri itu banyak ekspektasi orang-orang yang harus aku menjadi seperti ini, seperti itu gitu. Jadi itu kayak Oke, cukup melelahkan. beban moral. Oh, Iya, oke. bener kayak gitu sih. Ya, ekspektasi betul, nggak pengen ngecewain. Iya, Ya. bener. Oke. So, bagi pelajar nih, kan banyak yang mungkin dulu juga termasuk aku kayak belum menemukan jalannya gitu. Apalagi mungkin ada yang lagi menekuni sesuatu, tapi apakah ini benar jalannya atau enggak? Ada nggak sih motivasi dari kamu kayak yang buat teman-teman pelajarnya yang lagi berjuang di bidangnya masing-masing yang lagi ditekunin kayak gitu? Kalau menurut aku sih jalanin aja dulu ya, karena mungkin proses itu emang panjang, tapi pasti eh, usaha itu pasti akan membuahkan hasil. Nah, proses itu adalah jalan menuju kesuksesan. Mungkin kita ngerasa kita stuck gitu, tapi mungkin pasti ada hasilnya nanti gitu. Oke, terima kasih atas interviewnya kali ini. Mungkin itu aja dari Kak Laisa. Satu pertanyaan penutup. Mm-mm. Uh, Bagi Kak Laisa, catur itu apa? Hidup. Hidup. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. So, bagi teman-teman yang mau nonton, akan kami share di YouTube Hots Education. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Oke, wait.